Ya, salam satu hati, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya pada siang kali ini? Kali ini saya akan membawakan materi mengenai 5R. Eh, di lingkungan kerja kita, suasana yang bersih, rapih, aman, dan nyaman tentu menjadi dambaan kita semua agar kita dapat bekerja dengan baik. Demikian juga karena kita bekerja di bidang jasa, tentu kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Dengan salah satunya yaitu memberikan fasilitas yang baik, yang bersih, yang aman dan nyaman, sehingga konsumen pun merasa nyaman seperti kita bekerja di lingkungan yang baik dan bersih dan rapi. Baiklah, perkenalkan saya Edwin dari GA. Saya memegang di bidang desain dan standarisasi dan kebetulan juga memegang 5R. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita langsung ke materi 5R. Di sini diberi judul Budayakan 5R di lingkungan kerja kita. 5R ini adalah singkatan, yaitu dari pertama ringkas, kedua rapi, ketiga resik, keempat rawat, kelima rajin. 5R ini diambil dari diadopsi dari budaya Jepang, di mana di Jepang dikenal dengan istilah 5S. 5S yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Untuk lebih dalamnya kita pelajari lebih lanjut. Dan berikut ini adalah latar belakang mengenai 5R. Tadi sudah disebutkan di atas, 5R adalah singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, kemudian definisi mengenai 5R. 5R ini merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. Bila tempat kerja tertata rapi, bersih, dan tertib, maka kemudahan bekerja perorangan dapat diciptakan. Dengan demikian, 4 bidang sasaran pokok yaitu produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja dapat lebih mudah dicapai. Kemudian tujuan 5R adalah menciptakan budaya disiplin dalam diri karyawan. Nah, mengenai pola pikir 5R, yaitu pola pikir seseorang akan mempengaruhi tempat kerja. Dengan memperbaiki tempat kerja, diharapkan dapat mengubah pola pikir seseorang. Nah, ini adalah mengenai eh, backgroundnya, bagaimana dapat terjadi eh, tempat kerja mempengaruhi pola pikir seseorang. Jadi perubahan tempat kerja akan mempengaruhi perubahan perilaku. Kemudian perubahan perilaku akan mempengaruhi perubahan kebiasaan dan perubahan kebiasaan akan mempengaruhi perubahan sikap dan kemudian perubahan sikap akan mempengaruhi perubahan kepada budaya. Kemudian manfaat 5R adalah secara kualitas yaitu mempermudah deteksi. Yang kedua, dari segi biaya akan mengurangi inventory atau mengurangi pemborosan. Kemudian dari yang ketiga adalah pengiriman, jadi menghilangkan keterlambatan ke proses berikutnya. Kemudian yang dari keempat adalah dari segi keselamatan, yaitu menghilangkan potensi kecelakaan kerja. Kemudian dari yang kelima, secara moral, yaitu meningkatkan disiplin. Kemudian mentalitas 5R, yaitu satu kesadaran berkualitas. Jadi yang pertama adalah kualitas termasuk lingkungan kerja, dan yang kedua lingkungan kerja yang aman dan nyaman, image yang baik bagi pelanggan. Kemudian yang kedua adalah secara siklus PDCA, perbaikan standar kerja secara terus dan berkesinambungan.
Kemudian yang kedua harus dibuat standar untuk lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga berbicara berdasarkan data. Jadi tindakan perbaikan terhadap lingkungan kerja didasarkan pada temuan penyimpangan melalui audit atau agenda. Kemudian dari yang keempat, dari aspek SDM, yaitu penjelasan tujuan, nasihat, dan bimbingan secara terus-menerus. Kemudian tidak menyalahkan orang lain dan mulai dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, semua orang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan program 5R ini. Kemudian kita masuk pada konsep 5R. Kita mulai dari ringkas atau seri. Jadi maksudnya adalah memilah barang-barang antara yang perlu dan tidak perlu dan menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu. Jadi secara aktivitas adalah memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat dipergunakan. Kemudian memilah barang yang harus dibuang atau tidak. Kemudian memilah barang yang sering digunakan atau jarang digunakan. Dan manfaat ringkas ini adalah efisiensi tempat kerja, mempermudah kontrol, dan mempermudah perawatan. Kita dapat melihat gambar di samping, itulah contoh aktivitas ringkas di mana terlihat sebelum dan sesudah dilakukan ringkas. Setelah dilakukan ringkas akan didapatkan efisiensi tempat kerja, mempermudah kontrol, dan mempermudah perawatan. Kemudian R yang kedua ada rapih, maksudnya adalah menentukan jenis penyimpanan dan layout untuk memastikan setiap orang dapat mengakses dengan mudah. Jadi aktivitas rapi ini adalah menata peralatan atau barang berdasarkan alur proses kerja. Menata peralatan atau barang berdasarkan keseimbangan penggunaan, keseragaman, fungsi, dan batas waktu. Kemudian pengaturan visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan, teratur, dan selalu pada tempatnya. Manfaat melakukan aktivitas ringkas ini adalah menghemat waktu untuk mencari barang, mengurangi pemborosan gerak, mengurangi risiko kehilangan atau kesalahan, dan menghilangkan ketidakpastian peletakan. Kita dapat melihat di gambar sebelah sebelum dan sesudah dilakukan rapi, terlihat di gudang arsip. Setelah dilakukan rapi, maka akan di jadi ketika kita mencari barang-barang akan dilakukan menghemat waktu dalam mencari barang dan mengurangi pemborosan gerak, juga mengurangi risiko kehilangan dan menghilangkan ketidakpastian peletakan. Jadi di sini rapi itu mempermudah kita ketika mencari barang atau arsip yang kita perlukan. Nah, ini adalah contoh rapi gudang arsip. Terus di gudang tidak rapih dan belum memakai rak. Nah, ini contoh tidak rapi ya, maaf. Kemudian meja kerja arsip kerja tidak rapi, helm di atas lemari. Nah, kemudian ini contoh rapi, gudang arsip sudah menggunakan rak dan dus sudah diberi label, meja kerja tidak berantakan, tidak ada arsip yang tidak terpakai, kemudian helm sudah diletakkan di raknya, dan ini ada contoh rapi yang lain mengenai rak galon, lemari janitor, dan gantungan janitor. Mungkin ini bisa diterapkan di cabang Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini contoh rapih. Yang kedua adalah di area parkir. Area parkir sudah diberi garis parkir sehingga memudahkan motor untuk ditata dengan rapi. Kemudian di gudang unit, motor disesuaikan dengan tipe motor sehingga dapat dilakukan parkir dengan tertata rapih dan memudahkan dalam mencari tipe motor. Kemudian prosedur untuk rapih, tempatkan benda-benda yang digunakan agar mudah dipakai saat dibutuhkan. Jadi langkah pertama adalah pilih lokasi yang terbaik. Tempatkan benda-benda yang digunakan di lokasi yang baik agar dapat dipakai dengan aman saat dibutuhkan. Kemudian langkah kedua, tentukan jumlah stok.
Tentukan jumlah yang disimpan dalam gudang dan tinjau jumlah yang digunakan setiap harinya. Kemudian yang ketiga, gudang yang ringkas dan padat. Cegah setiap rak gudang dari halangan pada jalur dan menjaga keadaan agar terlihat rapi dan ringkas. Itu mulai prosedur rapi. Kemudian selanjutnya R yang ketiga adalah resik. Maksud dari resik ini adalah membersihkan sampah, kotoran, debu, dan benda-benda asing. Membersihkan sebagai suatu bentuk dari pemeriksaan. Jadi aktivitas resik ini adalah membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. Meminimalisir sumber-sumber kotoran dan sampah. Kemudian yang keempat, memperbaiki tempat kerja yang sudah rusak. Manfaat resik ini adalah menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, membuat indah, rasa aman dan nyaman, mencegah kerusakan alat dan benda kerja, kemudian meningkatkan semangat kerja. Ini dapat dilihat di gambar sebelah, sebelum dan sesudah dilakukan resik, maka setelah dilakukan resik akan terlihat tempat kerja menjadi lebih aman dan sehat, kemudian membuat indah, rasa aman dan nyaman, dan ketiga meningkatkan semangat kerja. Nah, ini adalah contohkan kegiatan bersih seperti pembersihan toilet, kemudian pembersihan kaca. Nah, kemudian ini salah satu contoh resik yang lain, showroom bersih, bengkel bersih, dan juga fasilitas konsumen bersih seperti ruang tunggu konsumen, musola, dan toilet. Yaitu adalah ringkas. Kemudian kita ke R yang 4 adalah rawat. Rawat ini adalah melaksanakan standarisasi di tempat kerja, buat standar untuk menjaga kebersihan dan kerapihan. Jadi manfaat rawat ini adalah menjaga lingkungan kerja selalu baik, menjaga alat kerja siap pakai, menjaga kualitas hasil kerja, mencegah pekerjaan yang mubazir, perbaikan yang berkesinambungan, dan juga membagikan semangat 5R setiap orangnya. Nah, ini adalah contoh rawat. Jadi selalu sediakan checklist untuk di setiap ruangan agar kita dapat memantau bagaimana saja yang perlu kita rawat. Kemudian kalau di cabang mungkin nanti ini ada report bulanan di desk. Dan contoh di sebelah adalah foto mengenai kegiatan rawat, yaitu melaksanakan jumsih atau Jumat bersih. Untuk yang R kelima adalah rajin. Jadi maksud rajin ini adalah setiap orang patuh terhadap aturan dan membuatnya sebagai kebiasaan. Kemudian aktivitas rajin ini adalah partisipasi setiap orang di dalam menjalankan kebiasaan yang baik. Audit-audit rutin untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kemudian manfaat rajin ini adalah terbiasa merawat ringkas, rapi, dan bersih. Terbiasa melaksanakan standar dan senantiasa mengembangkan kebiasaan yang positif. Nah, itu adalah konsep 5R. Kemudian kita lanjutkan ke aktivitas 5R. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan paparan informasi. Di sini ada berisi layout, struktur organisasi atau struktur PIC ya untuk di cabang. Kemudian ada checklist harian, form aktivitas, dan form Gemba. Nah, ini contoh layout. Kemudian ini struktur organisasi PIC cabang. Jadi setiap ruangan diharuskan untuk memiliki PIC agar ruangan tersebut mudah dalam kontrol mengenai kebersihan dan kerapihan. Ini contoh checklist.
Jadi contoh form aktivitas, jadi aktivitas apa saja yang dilakukan selama seminggu. Ini contoh form Gemba, mungkin form Gemba dari atasan masing-masing atau jika ada manajemen datang ke cabang kita, dapat kita minta untuk melakukan Gemba di tempat kerja kita dan memberi masukan apa saja yang harus kita perbaiki. Kemudian kegiatan yang kedua adalah labeling. Jadi form identifikasi dokumen dan ATK ditempel di belakang pintu lemari. Nah, ini contoh form identifikasi dokumen. Jadi akan mempermudah masing-masing. Jadi dengan melihat form ini kita sudah dapat mengetahui barang apa saja yang ada di lemari kita. Kemudian yang ketiga form identifikasi owner. Jadi untuk owner asik perlu juga dikasih identifikasi agar mengetahui isi apa saja yang ada di owner tersebut. Dan ini form identifikasi dus. Untuk dus arsip harus dilakukan ditempel form identifikasi ini ya, sehingga kita dapat mengetahui dus tersebut berisi dokumen atau arsip apa dan eh, masa simpannya dari tahun kapan sampai kapan. Kemudian ini ketiga adalah petunjuk pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit, tiap auditor harus mengikuti aturan dan cara pelaksanaan audit. Nah, ini mungkin contoh pelaksanaan audit ya, bisa agar Bapak Ibu mengetahui seperti apa pelaksanaan audit bisa diterapkan di cabang masing-masing. Jadi membawa form penilaian, memeriksa dokumen, membuka setiap isi laci dan lemari, menggeser dan mengangkat bagian yang dianggap temuan, dan yang kelima, lap bagian yang dianggap berdebu atau ada kotoran. Nah, ini adalah contoh form penilaian. Nah, ini contoh memeriksa, contoh pemeriksaan seperti pengecekan format informasi, pengecekan struktur PIC, pengecekan checklist, dan lain sebagainya. Ini contoh membuka isi lemari, jadi bisa di lemari arsip, spare part, cek untuk uh, form dokumen dan form ATK. Ini contoh pengecekan. Ini contoh pengecekan selanjutnya bisa dicek kebersihan kursi, kebersihan jendela kaca, dan lain-lain. Ini contoh hasil audit yang telah dilakukan. Kemudian untuk di cabang ada report 5R di DES. Jadi untuk report 5R cabang di DES sifatnya adalah self assessment, jadi penilaian diri sendiri. Jadi Bapak Ibu yang melakukan penilaian terhadap kebersihan kerapihan di cabang masing-masing. Jadi masuk ke DES, kemudian pilih menu form 5R. Ini contoh sebelum report, kemudian setelah report, maka akan dilengkapi dengan foto-foto dan kondisi serta nilainya. Untuk tutorialnya sudah disampaikan ke cabang masing-masing, bisa dipelajari eh, masing-masing. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan ke kita ya.
Nah, di laporan des ini ada 11 poin yang perlu diisi, yaitu pertama halaman depan, kedua post security, kemudian tampak depan, kemudian di dalam showroom, di dalam bengkel, kemudian ada people, ruang marketing jika ada, ruang administrasi, kemudian pengecekan ruang kepala cabang, ruang arsip, dan gudang arsip. Jadi poinnya adalah buat struktur organisasi 5R, kemudian 7 PIC untuk setiap ruangan, checklist ditempel di semua ruangan, dan report dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 15. Nah, kesimpulan manfaat 5R adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi dengan lingkungan kerja yang teratur dan bersih, karyawan dapat lebih mudah menemukan barang dan dokumen yang dibutuhkan dan mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari dan meningkatkan kecepatan serta efisiensi dalam bekerja. Kemudian manfaat yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Jadi membantu menghilangkan potensi bahaya di tempat kerja seperti barang berserakan atau kondisi lingkungan yang kotor, sehingga mengurangi risiko kecelakaan kerja dan menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengurangi pemborosan. Dengan memilah dan menjinakkan barang yang tidak diperlukan, membantu mengurangi pemborosan dalam penggunaan ruangan, peralatan, dan material, serta meminimalkan risiko kerusakan peralatan karena kebersihan yang terjaga. Kemudian manfaat yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang menerapkan 5R terlihat lebih teratur, bersih, dan profesional, yang dapat meningkatkan citra perusahaan di mata klien, investor, dan karyawan. Kemudian manfaat yang kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Penerapan 5R ini secara konsisten mendorong karyawan untuk bertanggung jawab kerapihan dan kebersihan area kerja masing-masing, serta menumbuhkan budaya disiplin dalam menjaga lingkungan kerja. Yang mengenai 5R, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami dan dapat menerapkan di cabang masing-masing. Sekian dari saya mengenai penerapan 5R ini. Terima kasih. Salam satu hati, daya motor selalu di hati.